Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kepada Ibu Ratna Dewi dan teman-teman semua, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan konsep manusia, pendidik, dan karakter pendidik. Dengan saya sendiri, Heni Aurelia, sebagai moderator dari kelompok satu. Anggota kelompok kami ada Amanda Triardila dari Prodi Pendidikan Tari, ada Heni Aurelia dari Prodi Pendidikan Tari, ada Nazwa Arisya Putri dari Prodi Pendidikan Musik, dan ada Syifa Nur Aulianisa dari Prodi Pendidikan Musik. Baik, kita akan masuk ke materi manusia. Nah, manusia pada hakikatnya ditandai oleh adanya satu kesatuan antara apa yang ada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan badan, satu kesatuan psikofisik, dan manusia juga terdiri dari dualistik. Nah, manusia juga memiliki kemampuan inherent untuk membuat secara rasional ataupun tidak rasional. Dari sini hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akar dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan lainnya. Hal ini paling penting dalam membedakan manusia atau dengan makhluk yang lainnya. Karena sudah dijelaskan tadi, manusia juga dilengkapi oleh akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Baik, di sini ada 7 dimensi hakikat manusia. Yang pertama ada keindividualan, perkembangan manusia sebagai makhluk individu, di mana setiap individu yang dilahirkan telah dikaruniai potensi yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua ada kesosialan, perkembangan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sejak itu lahir manusia dikaruniai oleh potensi sosialitas yang artinya setiap individu dapat bersosialisasi. Yang ketiga ada kesusilaan, yaitu perkembangan menjadi manusia berakhlak, yang dimana pada kenyataannya manusia dapat hidup sesuai dengan norma nilai dalam kehidupan. Yang keempat ada keberagaman, perkembangan sebagai manusia makhluk beragama, di mana pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang beragama. Yang kelima ada kesejahteraan. Dari pandangan ini, manusia juga adalah makhluk yang bersejarah, makhluk yang mampu menjalani kehidupan di masa lalu dan di masa kini, serta mampu membuat rancangan-rancangan dan kegiatan di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi juga merupakan proses yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, seperti kita sekarang. Hal ini penting juga setiap masyarakat manusia, baik yang primitif maupun modern. Karena juga di sini manusia ingin mempertahankan kesepakatan melalui berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan juga komunikasi ini penting karena setiap individu memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkomunikasi dengan orang lain sehingga meningkatkan peluang untuk mereka hidup. Nah, yang terakhir ada dinamika, yang artinya juga manusia tidak pernah berhenti beraktivitas baik secara psikis maupun spiritual. Juga dinamika adalah untuk memperbaiki diri tentang orang lain, dunia, dan Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda. Baik, terima kasih Heni. Selanjutnya, pendidikan. Next. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi yang akar katanya yaitu pais yang berarti anak, dan again yang artinya bimbingan. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Nah, education ini berasal dari bahasa Yunani atau educare yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Next. Selanjutnya di sini ada pengertian pendidikan. Pendidikan adalah upaya memuliakan kemanusiaan manusia untuk mengisi dimensi kemanusiaan dengan orientasi pada fitrah manusia melalui pengembangan jati diri manusia seutuhnya. Pendidikan akan menjadikan manusia, artinya manusia memiliki potensi apa yang dikembangkan melalui pendidikan.
Nah, pendidikan adalah segala tindakan terencana yang diambil oleh orang dewasa yang secara moral bertanggung jawab untuk membantu manusia menjadi dewasa dan mandiri. Next. Selanjutnya di sini ada pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Diryarkara dalam Umar Tirto Harjo dan Iyasulo pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Nah, pengangkatan manusia muda kata Ralph Insen itulah menjelma dalam perbuatan mendidik. Selanjutnya ada menurut Godfrey Thompson dalam Zahara Indris menegaskan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang menetap di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah laku, pikiran, dan sikap dari individu tersebut. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara dalam buku Akta 5 mengajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya manusia kecil yang belum dewasa. Maksudnya, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrati yang ada pada manusia agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next. Lembaga pendidikan. Jenis lembaga pendidikan yang pertama, lembaga formal. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal dalam arti, struktur, dan jenjang yang jelas bagi peserta didiknya. Contoh paling umum dari lembaga pendidikan formal ini adalah sekolah, dari kelompok bermain hingga perguruan tinggi. Lembaga pendidikan non-formal, lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal. Berbeda dengan lembaga formal, lembaga ini menawarkan materi dan program dalam waktu yang relatif singkat dengan kebutuhan manusia. Tujuannya menambah, mengganti, dan melengkapi pendidikan formal. Yang kedua, lembaga informal. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Perannya sangat penting bagi kehidupan seseorang. Soalnya berbagai pendidikan seperti agama, etika, dan moral sering didapatkan dari keluarga dan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa. Selanjutnya yaitu implikasi konsep pendidikan. Implikasi pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran dalam dunia pendidikan tidak bisa dipisahkan antara pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran saling terkait. Pendidikan dapat mencapai tujuannya jika pembelajaran bermakna dengan pengajaran yang tepat. Sebaliknya, pendidikan nggak akan mencapai tujuan kalau belajar itu tidak bermakna dan dengan pengajaran yang tidak tepat. Next. Ciri-ciri umum pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan yang harus dipenuhi, termasuk mengembangkan manusia yang keterampilannya berguna bagi kehidupannya sendiri sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, bahkan sebagai warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus merundingkan dan juga merencanakan pemilihan konten atau materi, strategi kegiatan, dan juga teknik penilaian yang sesuai. Kegiatan tersebut dapat diberikan dalam lingkungan, keluarga sekolah, dan juga dalam masyarakat. Next. Selanjutnya adalah karakter pendidik. Next lagi. Karakter pendidik adalah ciri khas yang dimiliki oleh individu yang pada awalnya berakar pada kepribadian manusia yang dapat mendorong manusia untuk bertingkah laku, bertindak, berkata-kata, menanggapi secara moral terhadap pola tingkah laku yang telah dibentuk oleh individu itu sendiri dan juga lingkungannya. Next slide. Pembentukan karakter. Ada dua, yang pertama karakter struktural dan karakter proses. Kalau karakter struktural itu pembentukan karakter berdasarkan keadaan sosial emosional dari orang tua, latar belakang pendidikan, dan bahasa keluarga. Kalau karakter proses membentukan karakter melalui gaya pengasuhan dan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya,
Baik, terima kasih untuk Najwa, Manda, dan Syifa. Kami dari kelompok satu mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk kami berpresentasi. Untuk pertanyaannya akan segera kami jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Balkis dari Prodi Pendidikan Tari. Alasan mengapa pendidik sangat diperlukan untuk membangun karakter yang berpendidikan. Menurut kami, setelah berdiskusi, pendidikan memegang peran krusial dalam pembangunan karakter yang berpendidikan, karena mereka tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Nah, pendidik juga menjadi contoh nyata bagi siswa. Tindakannya, perkataannya, sikap mereka, itu sangat amat diamati oleh mahasiswa dan siswa tersebut. Oleh karena itu, pendidik yang berkarakter baik akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan karakter siswa. Baik, selanjutnya silakan. Boleh Najwa? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Ramadhani. Pertanyaannya itu, apa dampak komunikasi efektif dalam proses pembelajaran bagi pendidik? Jawabannya adalah tentu saja dampaknya sangat memudahkan pendidik dalam membantu menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis, terus dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, dapat membantu memberikan dukungan kepada satu sama lain, serta dapat membantu berbagai ide dan juga metode pengajaran. Baik, terima kasih Najwa. Boleh selanjutnya Amanda? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nindi Hoirunisa dari Prodi Pendidikan Tari. Pertanyaannya yaitu, dalam masyarakat yang semakin multikultural dan pluralistik, nilai-nilai karakter apa yang bersifat universal dan harus diajarkan kepada semua siswa, dan nilai-nilai mana yang bersifat kontekstual dan harus dihormati dalam keragaman budaya? Bagaimana kita menghindari indoktrinasi dan mempromosikan pemikiran kritis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nindi. Dalam masyarakat yang semakin multikultural dan pluralistik, tentunya terdapat nilai-nilai karakter yang bersifat universal seperti toleransi, kemudian keadilan, dan empati memang harus diajarkan kepada semua siswa. Mengapa demikian? Karena yang pertama, itu toleransi itu maksudnya toleransi di sini mengajarkan siswa untuk menerima perbedaan dan menghargai pandangan orang lain, dan keadilan yakni dengan memahami pentingnya keadilan sosial dan hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, empati dengan mendorong siswa untuk merasakan dan memahami pengalaman orang lain yang dapat memperkuat hubungan antar individu. Sedangkan nilai-nilai kontekstual seperti tradisi lokal, bahasa, dan dialek serta praktik keagamaan yang mencerminkan keragaman budaya perlu dihormati dengan 3 cara, yaitu yang pertama pendidikan budaya, yang di mana pendidikan budaya ini seperti halnya mengintegrasikan pelajaran tentang budaya sosial dan budaya lokal dan tradisi ke dalam kurikulum sehingga siswa memahami konteks budaya tersebut. Selanjutnya, melakukan kegiatan budaya yakni dengan mengadakan acara yang merayakan keragaman budaya seperti festival atau pameran seni untuk memperkenalkan siswa pada berbagai atau bermacam budaya. Lalu yang terakhir, melakukan dialog antar budaya dengan tujuan agar dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam dialog yang melibatkan berbagai kelompok budaya, lalu meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Untuk menghindari indoktrinasi, penting untuk mendorong pemikiran kritis melalui diskusi terbuka, proyek kolaboratif, dan pengalaman lapangan yang melibatkan interaksi dengan berbagai komunitas. Maka dari itu, tentunya siswa harus diajarkan untuk berpikir secara analitis dan mempertanyakan asumsi yang ada, sehingga mereka dapat memahami berbagai perspektif. Baik, terima kasih Manda. Boleh selanjutnya Syifa? Silakan Syifa. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Atika. Pertanyaannya itu yaitu dalam era teknologi dan kecerdasan buatan, apakah hakikat manusia mengalami perubahan dalam pendidikan? Saya izin menjawab bahwa hakikat manusia dalam pendidikan tidak berubah. Manusia tetap belajar, berpikir, dan berkembang. Tetapi cara belajar dan mengajarnya yang berubah karena adanya teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Di sini ada beberapa yang berubah, diantaranya yaitu mudah akses ilmu. Contohnya dulu harus baca buku atau tanya guru.
Sekarang bisa cari di internet atau tanya AI. Tetapi tetap harus pintar memilih informasi yang benar. Yang kedua, peran guru berbeda. Sekarang guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tetapi lebih jadi pembimbing. AI bisa membantu tetapi tidak bisa menggantikan peran manusia dalam membentuk karakter. Yang ketiga, ada keterampilan yang dibutuhkan berbeda. Sekarang lebih penting bisa berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dengan teknologi, bukan sekedar menghafal. Dan yang terakhir, kurangnya interaksi sosial. Karena banyak belajarnya online, bisa kurang interaksi sosial dengan orang lain. Padahal pendidikan juga soal membangun hubungan dan empati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.